alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Seperti yang kita ketahui, di setiap agama pasti memiliki akidah yang dipegang oleh umat itu sendiri. Dalam agama Islam, akidah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah merupakan dasar konsepsi dari keseluruhan ajaran Islam, sehingga diterima atau tidaknya amal perbuatan manusia atau muslim di sisi Allah sangat bergantung pada akidah itu sendiri. Pengertian akidah itu sendiri merupakan kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu yang harus diakui kebenarannya tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian agama menetapkan baik melalui Al-Quran dan hadis bahwa di dalam kerangka akidah itu harus memuat 6 rukun iman. Adapun rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, di mana kita harus percaya akan keesaan, zat, sifat, serta perbuatannya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat, di mana kita wajib iman kepada makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah, di mana kita wajib iman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, di mana kita wajib percaya akan adanya hari akhir yang membawa kita tentang adanya kehidupan kembali setelah mati, dan juga adanya pembalasan terhadap seluruh amal dan perbuatan kita. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar, di mana kita wajib mempercayai bahwa segala makhluk yang diciptakan itu menurut ketentuan Allah. Jadi, akidah itu memberikan peranan yang besar pada kehidupan seseorang, karena tanpa akidah yang benar, maka seseorang akan terbenam dalam keraguan dan prasangka yang lama-kelamaan akan menutup pandangannya dan menjauhkan dirinya dari jalan hidup kebahagiaan. Selain itu, tanpa akidah yang lurus, seseorang akan mudah dipengaruhi dan dibuat ragu oleh berbagai informasi yang menyesatkan keimanan. Untuk itu, kita juga harus mengimplementasikan akidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun contoh implementasi akidah dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti sholat berjamaah yang dipimpin oleh ayah, berdoa sebelum melakukan sesuatu, tolong-menolong, toleransi, musyawarah, bersikap adil, dan lain sebagainya. Penyimpangan pada akidah yang dialami oleh seseorang berakibat fatal dalam seluruh kehidupannya, bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Biasanya penyimpangan itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu tidak menguasai pemahaman akidah yang benar. Yang kedua yaitu fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Karena itu dia menolak akidah yang benar. Seperti firman Allah tentang umat terdahulu yang keberatan menerima akidah yang dibawa oleh para nabi dalam surah Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apabila mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Yang ketiga yaitu taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan argumen Al-Quran dan Sunnah, sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka dia akan ikut sesat. Yang keempat yaitu berlebihan dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang soleh yang telah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam
yang disebabkan silau terhadap peradaban barat dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari mempelajari akidah Islam yaitu yang pertama, sebagai sumber dan motivator berbuat kebaikan. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat yaitu menghantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Yang kelima, memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Yang keenam, memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Apabila ada ditanyakan, dipersilakan. Saya mau tanya, Ya. apa hukum mempelajari akidah? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bahwa hukum dari mempelajari ilmu akidah adalah wajib atau satu keharusan bagi setiap orang yang memiliki akal sehat dan telah memasuki umur dewasa sebelum ia mempelajari ilmu-ilmu agama lainnya. Karena ilmu ini bersangkutan dengan keimanan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan para rasul-rasulnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.